Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan materi fungsi kuadrat bagian 2 bersama saya Janaina SPD. Pada fungsi kuadrat bagian 2 ini kita akan membahas yaitu langsung masuk ke persamaan grafik fungsi kuadrat dan penerapan fungsi kuadrat dalam masalah sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke persamaan grafik fungsi kuadrat, yaitu yang pertama persamaan grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik, yang kedua persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X dan sumbu Y, yang ketiga persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X dan titik puncak, yang keempat persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y dan titik puncak. Pertama kita akan memasuki persamaan garis melalui 3 titik. Di sini dimisalkan ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kita dapat mencari dengan cara mensubstitusikan atau mengganti ketiga titik tersebut menjadi persamaan umum. Ini ke dalam persamaan umum ya sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana kita akan memisahkan di sini yaitu sama dengan fx-nya ya, fungsi dalam x-nya ya. Jadi nilai-nilai ini nanti yang y-nya itu akan menggantikan sebagai fx-nya ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan memasuki contoh soal. Yang pertama yaitu persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik. Di sini jika diketahui ada titik 0,1, 1,3, dan 2,7. Titik-titik ini didapat, ketiga titik ini diperoleh dari memperhatikan grafik berikut ya di bawah ini. Di sini inilah yang titik 0,1, 1,3 ini nih, dan ini 2,7. Untuk lebih jelasnya di sini tadi pada awalnya itu bentuk umum fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Nah, dari ketiga titik ini kita peroleh jika kita ganti x-nya dengan 0, maka f0-nya atau y-nya sama dengan 1. Jika kita ganti dengan x-nya dengan 1, akan diperoleh nilainya sama dengan 3. Jika kita ganti x-nya dengan 2 atau disubstitusikan, x-nya akan diperoleh nilainya 7. Nah, dari ketiga ini, titik ini, maka kita ambil dulu yang pertama, f0 sama dengan 1, fungsi dalam 0-nya sama dengan 1, x-nya berarti kita ganti dengan 0. Ini bentuk umum persamaannya kita tuliskan, tapi x-nya kita ganti dengan 0. Jadi x-nya diganti dengan 0, jadi a kalikan 0 kuadrat ditambah b kalikan 0 ditambah c sama dengan 1, itu kita peroleh c sama dengan 1 ya. Sehingga kita masukkan dan diperoleh, di sini kita ganti c-nya karena kita peroleh c-nya sama dengan 1, sehingga fungsinya berubah menjadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 1 ya. Kita sudah dapat nilai c-nya, kita akan mencari nilai a dan b-nya ya. Dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah dengan 1, dan dari titik ini yang kedua yaitu 1,3 yaitu f1 sama dengan 3, kita akan mengganti x ini dengan ini persamaan yang sudah didapat tadi sebelumnya, yaitu kita akan ganti x-nya ini dengan 1 ya. Berarti a dikalikan 1 kuadrat itu a, b dikalikan 1 itu b, ditambahkan dengan 1 itu sama dengan 3. Ini dari f1 ini sama dengan 3 ya. Jadi diperolehlah a tambah b tambah 1 sama dengan 3. Setelah dioperasikan dan disederhanakan, ini kedua ruas kita kurangkan negatif 1, sehingga diperolehlah a ditambah b sama dengan 2 ya. Kita anggap dengan persamaan 1. Setelah itu dari titik yang ketiga di mana f2 sama dengan 7, ini kan 2,7, x-nya 2, y-nya 7, yaitu sehingga diperoleh f2 itu sama dengan 7 ya, fungsi dalam 2 itu sama dengan 7. Kita substitusikan x-nya dengan 2, yaitu a dikalikan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4a, b kali 2 itu 2b positif ya, ditambahkan 1 sama dengan 7, sehingga kita peroleh dengan mengurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga diperoleh 4a ditambah 2b itu sama dengan 6 ya. Selanjutnya kita akan
mencari nilai B terlebih dahulu dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 kita rubah menjadi ini kedua ruas, ini yang A tambah B sama dengan 2. Kedua ruas kita kurang B sehingga diperoleh A sama dengan 2 kurang B. A sama dengan 2 kurang B ini kita substitusikan masuk ke persamaan 2. Di sini A-nya kita ganti dengan 2 kurang B. Ya, jadi 4 dikalikan 2 kurang B itu diperoleh 8 dikurang 4B ditambah 2B sama dengan 6. Sehingga setelah dihitung dan disederhanakan diperolehlah B sama dengan 1. Kenapa diperoleh B sama dengan 1? Ini tadi 4 dikalikan 2 kurang B itu menjadi 8 dikurang 4B tambah 2B sama dengan 6. Nah, kedua ruas kita sebelum kita kurangkan dengan 8, di sini negatif 4A, ini negatif 4, ini tadi setelah kita kalikan tadi kan A-nya diganti dengan 2 kurang B ya, jadi 4 kali 2 kan 8, 4 dikalikan negatif B itu kan negatif 4B, negatif 4B ditambah 2B itu hasilnya adalah negatif 2B. Ya, kedua ruas kita kurangkan, tadi kan ada 8 dikurangkan 6 kurang 8 kurang 8 kan 0, sehingga sini sisa negatif 2B sama dengan 6 dikurang 8, sehingga diperoleh negatif 2B sama dengan 8. Sama dengan negatif 6 kurang 8 tadi ada negatif 2. Berarti negatif 2B sama dengan negatif 2 itu kedua ruas kita bagi dengan ini negatif 2 sehingga diperolehlah B sama dengan 1 ya. Setelah B kita peroleh sama dengan 1, kita substitusikan ke A sama dengan 2 dikurang B. B-nya kita ganti dengan 1, sehingga 2 kurang 1 itu adalah 1. Kita peroleh A-nya sama dengan 1. Di sini kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C juga sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan umum, kita ganti nilai A, B, dan C-nya, sehingga diperolehlah fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui 3 titik ya contohnya. Selanjutnya persamaan garis yang memotong ini persamaan grafik fungsi yang memotong sumbu X di 2 titik yang merupakan akar-akarnya ya, dan juga memotong sumbu Y. Jadi ada titik-titik di sini. Dia memotong di sumbu X itu pada titik P,0, Q,0 di mana P dan Q-nya ini merupakan akar-akarnya ya. Ya, di sini kita ganti nanti nilai P-nya dengan P,0, kita lihat titiknya nanti, dan Q-nya kita ganti di sini ya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c akan kita ganti menjadi fx sama dengan a dikalikan x kurang p dikalikan x kurang q. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, di sini setelah kita memperhatikan gambar, kita perolehlah titik 1,0, 4,0, dan 0,-4. Yang ini ada titik 1,0, yang ini titik 4,0 yang merupakan titik potong pada sumbu X. Dan titik potong sumbu Y-nya yang ini negatif 4. Ya. Di sini Y-nya negatif 4, berarti dia titiknya, kalau titik potong sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Sehingga titik potongnya adalah 0,-4. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, nah ini tadi, yang fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, kita akan merubahnya menjadi fx sama dengan a ya dikalikan x kurang p dikalikan x kurang q. Nah, dari sini tadi, ini p-nya ini sama dengan 1, q-nya sama dengan 4. Nah, kita ganti di sini, ini makanya diperoleh dari sini kita ganti menjadi a dikalikan x kurang 1 dikalikan x kurang 4 ya. Tadi rumusnya adalah diganti menjadi a dikalikan x kurang p dikalikan x kurang q. Nah, dari sini kan p-nya 1, q-nya 4. Sehingga diperolehlah fx sama dengan a dikalikan x kurang 1 dikalikan x kurang 4 ya. Nah, karena memotong di sumbu Y di titik 0,-4 berarti f0-nya sama dengan negatif 4. Nah, setelah kita ganti x, berarti kan ini x-nya 0, diperolehlah nilai f0-nya itu negatif 4. Kita masukkan di sini ke persamaan yang baru.
Ya, X-nya kita ganti 0, berarti di sini A dikalikan 0 kurang 1 dikalikan 0 kurang negatif 4. Nah, 0 dikurang negatif 1 ya negatif 1, 0 dikurangkan negatif 4 ya negatif 4. A dikalikan negatif 1 dikalikan negatif 4 hasilnya 4A. Nah, ini tadi F0-nya sama dengan negatif 4, sehingga 4A itu sama dengan negatif 4 ya. Sehingga kita peroleh dengan membagi kedua ruas dengan 4, berarti nilainya 4 bagi ini kita bagi dengan 4 ya. Jadi A sama dengan negatif 4 per 4. Negatif 4 dibagi 4 itu negatif 1. Sehingga A-nya diperoleh negatif 1. Nah, ini di sini ini 1 ini. Di sini adalah nilai 1 ya. Ini 1, tapi tidak dituliskan ini 1 di sini. Ini negatif 1. Ya, ini tadi kan A-nya berarti negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan X kurang 1 dikalikan X kurang 4. Nah ya, negatif 1 dikalikan X ini, itu hasilnya negatif X ya. Ini bisa nanti setelah dikalikan ini dulu, baru nanti dikalikan negatif. X kalikan X kuadrat ya, itu hasilnya X kuadrat dikalikan negatif 1, hasilnya negatif X kuadrat ya. Ini setelah itu nanti, ini perkalian 2 suku dengan 2 suku. Setelah dikalikan nanti baru dikalikan negatif ya. Setelah diperoleh X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 dikalikan dengan negatif 1, sehingga diperolehlah negatif X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Ini adalah persamaan garis melalui atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya yang memotong sumbu X dan titik puncak. Ini hampir sama dengan yang tadi. Yang kedua, kita rubahnya menjadi fx sama dengan A dikalikan X kurang P dan X kurang Q, karena masih memotong sumbu X ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, hampir sama, tapi yang diketahui adalah di sini adalah titik potong sumbu X dan titik puncaknya. Nah, di sini tadi dikatakan di sini hanya ada 1 kalau dari gambar, berarti kita harus mencari pencerminannya. Berapakah pencerminan dari negatif 1,0 terhadap sumbu simetri? Nah, sumbu simetrinya ini sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Dari mana kita tahu X sama dengan 1? Ini titik puncaknya ya. Titik puncaknya itu 1, negatif 4. Dimana nilai X-nya ini adalah sumbu simetri ya. Sehingga kita akan mencari titik potong sumbu X yang satunya dengan mencerminkan. Nah, ini dari 1 ini ke negatif 1 itu terdiri dari berapa langkah? 1, 2. Berarti dari 1 kita 2 langkah ke kanan. Sehingga di sini, ini adalah titik potongnya. Ini adalah nilai yang kedua, yaitu adalah titik 3,0 ya. Ini adalah titik keduanya. Titik kedua dari titik potong sumbu X-nya. Jadi di sini kita harus mencari. Nah ya, ini karena hanya 1 titik potong sumbu X-nya, kita harus mencari yang satunya. Kita peroleh 3,0. Dari mana tadi? Dari sumbu simetri itu 2 langkah ke kiri diperoleh negatif 1,0 ya ini. Ini negatif 1,0 ya. Untuk yang satunya lagi berarti kita cari pencerminannya. Nah, ini pencerminannya 1, 2. Karena ini dari sumbu simetri itu 2 langkah ke kiri, berarti dari sumbu simetri dia 2 langkah ke. Sumbu simetri ini letaknya di tengah-tengah grafik ya. Sehingga itu tadi pencerminannya atau bayangannya dari negatif 1,0 terhadap sumbu simetri. Nah, sudah dapat 3 titik ini tadi. Nah, ini penjelasannya tadi sumbu simetri. Diperoleh itu. Untuk selanjutnya ini penyelesaiannya ya. Supaya tidak terlindung, ini saya bergeser sebentar. Ibu Anek kemana? Kita bergeser sebentar sehingga di sini supaya tidak terlindung. Tapi sebelumnya masih bisa saya jelaskan di sini. Nah, ini tadi kita ganti ya. Karena titiknya negatif 1,0, yang satunya tadi 3,0. Nah, tadi di sini kan A dirubah menjadi A dikalikan X kurang P dikalikan X kurang Q. Nah, karena ini negatif 1, negatif ketemu negatif.
dikalikan negatif hasilnya positif, sehingga di sini X tambah 1, yang sini X kurang 3. Nah, dari sini diperoleh, setelah itu kita tadi dari titik puncaknya, berarti ini F1-nya sama dengan negatif 4. Titik puncaknya 1, negatif 4, jadi F1-nya sama dengan negatif 4. Nah, kita ganti X-nya dengan 1, ya. F1 kita ganti A dikalikan 1 tambah 1 dikalikan 1 kurang negatif 3. 1 tambah 1, 2, 1 kurang negatif 3, negatif 2. Sehingga 2 kali negatif 2 itu negatif 4, kita perolehlah negatif 4A, ya. Berarti A sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4, itu hasilnya A-nya 1. Nah, ini setelah kita masukkan, kita substitusikan Fx sama dengan, karena 1 di sini ada 1, ya, di sini ada 1. Semuanya ini dikalikan dengan 1. Sehingga apapun dikalikan 1 kan dirinya sendiri, ya. Nah, sehingga diperolehlah, ini perkalian 2 suku dengan 2 suku, diperolehlah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Ya. Selanjutnya kita akan masuk yang titik potong sumbu Y dan titik puncak ini. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama, ya, yang melalui 3 titik. Ini hampir sama dengan cara mensubstitusikan, ya. Jadi agar kita ingat, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Untuk lebih jelasnya di contoh soalnya, ya, karena hampir sama yang pertama tadi, berarti kita akan menggunakan bentuk umumnya dan mengganti atau mensubstitusikan nilai X-nya dengan ketiga titik yang diketahui. Nah, di sini diketahui dari gambar hanya diketahui ada 3 titik, yaitu titik potong sumbu ini tadi, sumbu Y, dan titik puncaknya, ya. Nah, kita harus mencari pencerminan sumbu Y terhadap sumbu simetri. Ini titik potong sumbu Y terhadap sumbu simetri, karena baru didapat 2 titik. Karena baru didapat 2 titik, maka kita harus mencari 1 titik lagi, ya. Nah, di sini kita akan melihat di sini kan titik potong sumbu Y-nya 0,3, ya. Kita harus mencari pencerminannya supaya dapat 1 titik lagi. Nah, di sini karena ini sumbu simetri, istilahnya titik puncaknya negatif 2,1, nilai X-nya adalah sumbu simetrinya, nilai Y-nya adalah nilai optimumnya, ya. Jadi di sini kita ambil nilai X-nya, yaitu X sama dengan negatif 2. Kita akan cari pencerminannya. 0,3 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, diperoleh negatif 4,3. Dari mana? Negatif 4,3. Nah, di sini nilai X-nya, kita lihat di sini, ini kan 0, ya. Dari sini ke 0,3, ini 2 langkah ke kanan, berarti kita akan mengambil cerminannya adalah 2 langkah ke kiri. Nah, kalau 2 langkah ke kiri berarti ini 1, ini negatif. Dari negatif 2, 1 langkah ke kiri berarti negatif 3, 1 langkah lagi berarti negatif 4. Sehingga kita perolehlah negatif 4,3. Nilainya tetap, yang kita hanya mencari nilai X-nya saja, ya. Ini kan sama tingginya, ya, sama tingginya di sini. Kita harus mencari ke sini, ini harus sama tingginya. Nah, dari sini tadi ini kan 2 langkah, ya. 2 langkah, 1, 2, ya. Berarti kita akan mencari 2 langkah sini. Nah, 2 langkah berarti sini 2 langkah. Nah, ini pas titiknya di sini. Inilah yang titik, nanti titik ini di titik negatif 3, negatif 4,3. Nah, sudah 3 titik kita peroleh, yaitu 0,3, negatif 2,1 dan negatif 4,3. Kita substitusikan. Nah, ini rinci, ya. Seperti pertama tadi, ini bentuk umum yang kita gunakan. Ini Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Yang pertama kan, ya, di sini titik potong sumbu yang pertama 0,3. Nah, kita ambil F ini 0 sama dengan 3-nya, ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama di sini kita ganti X-nya 0, diperolehlah A kalikan 0 kuadrat, ya. 0 dikalikan 0 itu ini sama dengan 0 tambah C sama dengan 3, sehingga diperoleh C sama dengan 3, ya. Karena 0 tambah C
C sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh C sama dengan 3, kita masukkan lagi ke persamaan umum, kita ganti C-nya dengan 3. Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. C-nya ganti 3, jadi sehingga menjadi Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 3. Nah, kita lanjut ke titik yang kedua, yaitu di titik puncaknya. F ini X-nya diganti negatif 2, diperoleh nilai F negatif 2-nya sama dengan 1. Kita ganti X-nya, kita substitusikan X-nya dengan negatif 2. A dikalikan negatif 2 berpangkat 2, negatif 2 dipangkatkan 2 itu 4, berarti A kali 4, 4A. B dikalikan negatif 2 berarti negatif B, ditambah 3 sama dengan 1. Ini kedua ruas kita kurangkan dengan 3, sehingga di ruas kiri menjadi 4A kurang 2B, di ruas kanan menjadi 1 kurang negatif 3 itu negatif 2 ya. Setelah itu kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga menjadi 4 bagi 2 ya 2, negatif 2 dibagi 2 negatif 1, sehingga dapatlah 2A dikurang B sama dengan negatif 1. Ya, ini sudah sederhana. Selanjutnya dari titik yang ketiga negatif 4,3, berarti F negatif 4 atau fungsi dalam negatif 4 itu sama dengan 3. Ganti substitusi ya, atau diganti nilai X-nya. Negatif 4 dikuadratkan itu positif 16 ya, dikalikan A berarti 16A. Negatif ini B dikalikan negatif 4, negatif 4B ya. Nah, setelah itu ini kedua ruas dikurangkan dengan 3, sehingga ini 3 kurang 3 0 ya, yang 3 kurang 3, sehingga diperoleh negatif 16 diperoleh 16A dikurang 4B sama dengan 0. Nah, setelah itu kedua ruas kita bagi dengan 4. Jadi lebih sederhana menjadi 4A dikurang B sama dengan 0. Nah, B kita rubah menjadi, ini pindah ruas atau keluar ruas kita kurang B, sehingga diperolehlah B sama dengan 4A. B sama dengan 4A ini kita substitusikan ke persamaan ini, ke persamaan yang diperoleh pertama kali, yaitu 2A kurang B sama dengan negatif 1. Kita ganti, kita A-nya dengan ini B-nya dengan 4A ya, kita akan peroleh nilai A-nya. Ini di sini kita ganti A-nya B. Ini B-nya dengan 4A. Berarti di sini 2A dikurang 4A sama dengan negatif 1. Nah, 2A dikurang 4A itu negatif 2A sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, sehingga diperolehlah negatif 1 dibagi negatif 2, negatif bagi negatif kan positif, sehingga A-nya sama dengan 1/2. Sudah kita peroleh nilai A-nya yaitu 1/2. Selanjutnya A sama dengan 1/2, itu kita substitusi ini ke B sama dengan 4A, sehingga kita peroleh nilai B-nya. 4 dikalikan 1/2 sama dengan 2, dapat nilai B-nya sama dengan 2. Ini sudah 3 nilai. C sama dengan ini, A-nya sama dengan berapa tadi? 1/2, B-nya sama dengan 2, C sama dengan 3. Tinggal kita ganti ke persamaan umumnya, sehingga kita peroleh di sini Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita ganti nilai A-nya atau substitusikan nilai A, B, dan C-nya ya, sehingga diperolehlah Fx sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Sudah ada 4 macam ya. Selanjutnya kita akan memasuki penerapan fungsi kuadrat dalam masalah sehari-hari. Kita ambil sini ada langkah-langkahnya. Pertama kita akan menentukan variabel yang dioptimasikan, yaitu Y. Variabel yang bebasnya yaitu X, yaitu ini cara-caranya. Setelah itu kita dapat modalnya dan kita menyelesaikannya ya. Untuk lebih jelasnya ini contohnya, ada satu contoh di sini. Kalian bisa juga lihat di buku siswa. Ini contoh ada di buku siswa ya. Contoh yang pertama di sini ada pekerjaan Pak Suwardi ada membuat talang air. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada gambarnya. Di sini ada talang air dengan keterangan yang ada di gambar ya. Lebar sengnya, lebar sengnya akan dibuat gambar seperti ini. Dia dapat lebar sengnya 40 cm ya, dengan cara melipat. Nah, ini dilipat sehingga dapat lebarnya, ini persamaan tingginya ya ini. Setelah itu tentukan nilai X supaya volume dari talang maksimum ya. Berarti kita cari nilai X. Nah, ini kita akan menggunakan nilai dari sumbu simetri ya, karena nilai X yang dicari ya. Untuk lebih jelasnya ini
Dari sini kita diketahui lebar sengnya, ditanya ukuran talangnya supaya volumenya maksimal, menentukan variabel yang akan dioptimasi yaitu Y, variabel bebasnya X. Variabel Y dalam kasus ini adalah talangnya, variabel X-nya adalah seperti gambar ya. Nah, langkah 2 langsung di model. Nah, luas itu adalah panjang kali lebar ya. Kita anggap panjangnya itu ini, luasnya itu Y, panjangnya itu X, ini lebarnya ya. Dari persamaan ini lebarnya ya. Lebarnya adalah 50 nih, lebar talangnya ini ya, lebarnya. Ini nilai X-nya Pak. Ya, panjang kali lebar itu luasnya. Sehingga diperoleh persamaan luasnya 20X dikurang 1/2X kuadrat. Nah, setelah itu dari persamaan fungsi kuadrat ini kita lihat A-nya sama dengan 1/2, B-nya sama dengan 20, dan C-nya sama dengan 0. Nah, ini tadi kita untuk mengoptimumkannya kita mencari nilai X-nya. Ini adalah rumus dari sumbu simetri negatif B/2A karena nilai X yang dicari ya. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Kita ganti B-nya kan 20. Nih, 20. 2 dikalikan A-nya negatif 2 ya. Nah, ini negatif kali negatif. Ini kan 2 kali 1/2 kan 1. Negatif kali negatif. Ini negatif bagi negatif kan ini hasilnya. Ini maaf. Di sini ada kesalahan sedikit. Ini bukan negatif ya, ini 1/2. Ada kesalahan teknis di sini. Yang ini positif ya. Ini positif dulu 1/2. Ini sebentar. B sama dengan ini positif. Tapi tidak ada nilai minimum ini sebentar. Ini ada kesalahan sebentar ya. Ini benar ya, yang ini yang salah ini. Ada kekeliruan dalam mengetikkan ini dari ini soal ya. Ini negatif 1/2. Nah, jadi ini tidak mungkin nilai itu negatif, berarti dia positif. Negatif kali negatif ya. Ini hasilnya positif 20. Jadi hasilnya positif 20 ya. Jadi supaya maksimum itu jadi positif 20 cm nilai X-nya. Tidak mungkin nilai lebar itu negatif ya, jadi dia positif 20 cm. Ada kesalahan dalam pengetikan. Nah, di sini negatif, ini tadi saya ulang, ini negatif 1/2. Nah, ini A-nya jadi ini dari sini ya. Ini A-nya. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Saya ulangi di sini. Jadi ini negatif 1/2 ya. Untuk lebih jelasnya lagi. Ini jadi negatif. Negatif 1/2. Jadi ini positif hasilnya ya. 2 kali negatif 1/2 negatif 1. Negatif kali ini jadi negatif ya kan positif. Jadi 20 dibagi negatif dibagi 1 hasilnya 20 cm. Karena yang tidak mungkin nilai lebar itu nilai X adalah lebarnya, tidak mungkin nilainya negatif. Jadi contoh yang kedua. Di sini tinggi balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam fungsi X sama dengan negatif 16X kuadrat ditambah 112X dikurang 91. Nah, dari sini kita akan memaksimumkan. Langkah pertama, tentukan variabel yang akan dioptimalkan yaitu Y, ya, variabel bebasnya X. Dalam kasus ini karena tinggi berarti akan mencapai nilai maksimum, kita akan menggunakan Y0 ya, yaitu kita akan menggunakan nilai optimumnya ya. Optimumnya sehingga diperolehlah ini, kita menggunakan nilai optimum yaitu negatif D/4A rumus yang dipakai. Nah, dari persamaan yang ada, negatif ini A-nya negatif 16, B-nya 112, C-nya negatif 91, kita masukkan di rumus
nilai optimum, yaitu negatif D per 4A. D kan diganti dengan merupakan diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sini ada sedikit kekeliruan, ini negatif ya. Negatif. Nah, ini ada sedikit. Kurang. Jadi dia negatif. Negatif. Nanti negatif kali negatif jadi positif nih. Itu ada sedikit kekeliruan di situ. Jadi saya ulangi, Y kan rumusnya nilai Y optimumnya atau nilai optimumnya min D per 4A. Rumusnya menjadi negatif B kuadrat dikalikan dengan dikurang dengan min 4AC. Nah, kita ganti nilai B, A, dan C-nya. Ini masukkan 112 di kuadrat kan dikurang ini negatif 4 kali negatif 16 dikalikan dengan negatif 91, diperolehlah 7.620. Nah, ini masih ada negatif, yang ini 4 kali negatif 16 itu negatif 64. Nah, negatif kali bagi negatif itu hasilnya positif, sehingga 7.620 dibagi 64 itu hasilnya 105 cm. Inilah tinggi balon udara tinggi balon udara maksimumnya ya. Selanjutnya contoh yang ketiga, seorang tukang kebun ingin memagari kebunnya yang ia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapakah luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Nah, di sini ada keliling, berarti ada hubungannya dengan geometri, yaitu luas persegi panjang. Jadi pelajaran dari SD, SMP kelas 7 ini berhubungannya. Nah, dari ini sebelumnya itu kelilingnya tadi 100 meter, rumus keliling itu 2 kali panjang tambah lebar ya. Yang di sini ada nih, maaf di sini ada kekeliruan, di sini tambah ya. Ini tambah, bukan kali, 2 kali panjang tambah lebar. Jadi diperolehlah di sini jika yang pertama yaitu variabel yang akan dioptimumkan yaitu Y adalah luasnya, yang bebasnya itu X. X di sini dimisalkan dengan panjang dari kebun atau panjang dari persegi panjang ya. Nah, dari kasus tersebut akan diperoleh model ini dari yang kelilingnya dulu. Keliling itu 2 kali panjang tambah lebar, kan kelilingnya 100 ya. Nah, ini 100 dibagi 2 itu hasilnya 50, sehingga X ini 50 tambah sama dengan X tambah L, sehingga L-nya sama dengan 50 dikurang X. Ini persamaan pertama, sehingga kan luas itu panjang kali lebar ya. Sehingga kita ganti luasnya dengan Y-nya misalkan, atau X-nya bisa sama dengan X dikalikan 50 dikurang X ya. Sehingga 5 kali X kali 50, 50X, X kalikan negatif X kuadrat. Ini persamaannya. Nah, dari persamaannya ini kita peroleh nilai A-nya negatif 1, B-nya 50, C-nya 0. Nah, sehingga di sini, nah ini ada kekurangan lagi. Ini negatif ya. Ini juga negatifnya kelupaan. Nah, sebentar ini saya erase dulu. Jadi ini negatif ya. Itu ada negatif yang ketinggalan. Jadi ini negatif. Ini biar lebih jelas. Ini dikurung saja. Nah, ini dengan cara hampir seperti contoh kedua, luas maksimumnya ya. Ini adalah persamaan dari luasnya. Untuk bisa maksimum dia menggunakan nilai dari nilai optimumnya, itu negatif D per 4A. Nah, setelah itu kita masukkan, tadi ada nilai A-nya negatif 1, B-nya 50, C-nya sama dengan 0. Ini 50 kuadrat dikurang 4 kali negatif 1 kali 0, itu hasilnya 0. 50 dikuadratkan itu 2500 ya. 4 kali negatif 1 itu negatif 4, ini negatif kali negatif positif, 2500 dibagi 4 itu 6200. 6.000 ini 2500 dibagi negatif 4, 625 cm ya. Luas maksimumnya ya, cm kuadrat.
Ini luasnya. Kita sudah mendapat luasnya. Nanti kalau ditanyakan berapa panjang atau lebarnya, nanti kita akan bagi saja di sini. Ini kan panjang kali P-nya sama dengan ini. Nanti bisa dicari panjang kali lebarnya berapa, ini bisa ya. Berapa panjang dan lebarnya. Ini adalah luas maksimumnya. Nah, untuk sekian, nanti kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Jadi untuk fungsi kuadrat, materinya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.